mencari ilmu lagi. Nah, kali ini narasumber kita adalah Ibu Lili Marlina, empati psikolog. Benar nggak ya Bu Lili ya? Betul. Iya, beliau ini adalah konsultan anak di PPT Sugio Pranoto. Betul ya Bu Lili? Betul. Iya, jadi mudah-mudahan sekolah BNB Entertainment, Bu Lili ini adalah seorang konsultan, beliau juga seorang terapis ya Bu Lili ya? Beliau ya. Guru juga ya? Semua, halo. Iya, jadi beliau ini pengalamannya tak diarah ini ya Bu ya, cabangnya kemana-mana, dari seorang guru, seorang ibu, seorang terapis, seorang konsultan. Nah, semoga dari Bu Lili ini kita bisa belajar banyak hal, nanti apa yang dari Bu Lili ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan yuk kita kosongkan dulu semuanya, gelasnya dikosongkan, kita isi lagi dengan ilmu-ilmu yang baru. Sepertinya semuanya sudah siap Bu Lili. Bu Lili sudah siap Bu Lili? Iya, oke. Jangan deg-degan ya, salam kenal. Salam kenal semuanya, Bapak Ibu ya. Oke. Ya boleh langsung aja slide-nya, Miss. Oke, Miss Anjar bisa share screen-nya ya. Bu Lili kenalan dulu dong Bu Lili. Oh, halo Miss Anjar. Sekarang Bu Lili kenalan dong. Iya, oke. Iya. Pada baru semua, yang nggak baru cuma Miss Andin. Iya. Oke. Ya, sudah bisa dilihat semuanya? Bisa di full screen aja, Miss. Oke, di full screen dulu, Miss. Iya nih, separuh. Nggak bisa ya? Belum ya? Oh, di F11. Miss Anjar. Ayo dulu aku. Belum bisa? Sepertinya kok belum bisa ya, Bu ya. Ya, oke deh, seadanya dulu aja. Oke. Ini kali ini temanya adalah bermainnya anak itu belajar ya. Oke, ini sekilas tentang saya tadi sudah sebentar. Oke. Tema hari ini adalah bermainnya anak itu belajar. Oke, next. Next slide, Miss Anjar. Oke, ini tadi sudah diceritakan oleh Miss Andin, begitu ya. Saya ibu dari satu anak. Suara saya gema nggak ya? Nggak ya? Nggak. Oke. Ya, saya konsultan tetap bagian anak gitu ya. Konsultan tetap itu psikolog ya Bapak Ibu ya. Jadi saya psikolog anak gitu di bagian di PPT. Jadi spesialisasi saya di bidang anak-anak Sugio Pranoto. Jadi kantor ada di Universitas Sugio Pranoto. Ya, saya juga sebagai terapis. Tadi kalau guru ya guru, kalau dari murid-murid yang saya terapi itu juga saya bisa bantu di situ. Terus spesialisasi saya ada di permasalahan tumbuh kembang anak, terus kesulitan belajar dan problem emosi. Jadi spesifiknya di situ, tetapi memang saya banyak berkecimpung di anak-anak dengan gangguan perkembangan seperti ASD, Autism Spectrum Disorder, autis ya, ADHD, ataupun keterlambatan perkembangan yang lainnya. Oh ya, seperti itu. Oke, demikian itu perkenalan dari saya sejenak begitu ya. Oke, next, Miss. Miss Anjar bisa next slide. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk pakai kamus bahasa Indonesia dulu ya, gitu kan. Belajar itu kalau menurut KBBI online itu
Artinya yang pertama adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, yang kedua itu berlatih, yang ketiga berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Jadi di sini kita perlu menggarisbawahi bahwa belajar itu definisinya sendiri ada seperti ini begitu ya. Berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih. Jadi berlatih itu juga merupakan proses belajar, terus berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Jadi itu juga belajar. Sementara pembelajaran, kalau kita bicara pihak sekolah begitu ya, sekolah kita mengadakan pembelajaran atau istilahnya adalah sekarang pembelajaran online gitu ya, pembelajaran daring. Nah, artinya adalah di sini adalah proses cara perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Jadi pembelajaran itu prosesnya, belajar itu ya ini tadi, yang 3 tadi. Nah, kalau kita mengacu pada arti kata ini, Bapak Ibu, sebetulnya belajar itu tidak melulu terkait dengan akademis ya, gitu ya. Jadi nggak hanya belajar matematika, belajar bahasa Indonesia atau belajar apapun itu yang terkait dengan materi sekolah atau akademis. Jadi belajar itu terkait dengan banyak hal di sini kalau mengacu pada arti ini. Demikian pula dengan kita, kita pun sebagai orang dewasa atau kitalah sebagai orang tua Bapak Ibu, kita pun masih mengalami yang namanya proses belajar. Setuju ya kayaknya ya, karena kita sendiri untuk, apa istilahnya, mengasuh anak-anak kita itu kita juga belajar, kayak ini Bapak Ibu juga belajar begitu ya. Jadi kita sama-sama proses belajarnya itu masih berkelanjutan, continuing gitu ya. Terus saya pikir proses belajar itu juga everlasting gitu ya, dalam arti selama kita memiliki keinginan untuk belajar, pasti kita juga bisa, apa istilahnya, berkembang menjadi, lebih baik begitu. Ya, jadi berusaha memperoleh kepandaiannya itu bisa dengan banyak hal demikian. Jadi kalau menurut saya ini yang perlu di-reframing Bapak Ibu bahwa belajar itu tidak hanya sekedar belajar akademis saja. Begitu ya. Oke, next. Oke, ini Bapak Ibu mungkin kalau yang bisa lihat di slide-nya mungkin bisa diperbesar di zoom gitu kalau memang kurang jelas begitu ya. Ini piramida sensori Bapak Ibu. Jadi di sini bisa diketahui bahwa yang pertama itu tahapan yang pertama paling dasar itu adalah sensori system gitu ya. Di situ ada olfaktori, penciuman ya. Visual itu terkait dengan mata, auditori, gustatori itu dengan rasa, taktil, perabaan, vestibular itu keseimbangan, dan proprioseptif itu istilahnya antar join sendi gitu ya. Nah, ini semakin ke atas Bapak Ibu. Jadi kalau anak itu paling dasar itu dia sensori sistemnya harus benar dulu. Kalau kita mau dia proses belajarnya menuju ke atas begitu. Nah, setelah sensori sistemnya dia betul, itu akhirnya kita masuk ke sensori motor development. Jadi perkembangan sensori motor. Di sini anak-anak mulai mengembangkan namanya skema badan, postural. Jadi postural itu postur tubuh. Jadi reflex maturation, kematangan refleks, kesadaran akan dua sisi badan. Jadi sebetulnya di sini tubuh kita itu memiliki berapa sisi ya Bapak Ibu ya? Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan sebetulnya. Nah, tapi di sini untuk ini dua sisi dulu. Terus kemampuan untuk menerima input dan motor planning. Nanti akan saya jelaskan nanti ya. Terus di sini di atasnya lagi itu ada eye hand coordination, terus auditory listening, dan visual sorted dan lain sebagainya. Ini yang bisa Bapak Ibu baca. Baru kemudian yang paling atas adalah kognisi Bapak Ibu. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami betul bahwa perkembangan anak itu tuh nggak langsung dicecer dengan materi akademis ya Bapak Ibu ya. Karena ini bisa dilihat bahwa anak itu harus melalui step-step yang ini tadi, biru, hijau, kuning, baru sampai ke yang paling atas itu cognitive intellect kalau ini di sini istilahnya. Di sini baru ada academic learning, daily living activities, dan behavior. Nah, di slide selanjutnya ini akan lebih rinci lagi. Monggo, next slide. Oke, waduh ini coret-coretnya. Oke, mungkin bisa dibesarkan sedikit, Miss.
Oke. Ya. Di sini Bapak Ibu tadi untuk tadi kalau yang piramida tadi paling dasar adalah sensori ya. Nanti bisa di-compare ya. Kalau nanti mungkin bisa minta bahan monggo silahkan atau bagaimana caranya dicatat ya boleh gitu ya. Nah, di bawah sensori naik Miss naik lagi ya. Naik lagi. Maksudnya ke bawah lagi saya butuh baca bawahnya. Oke. Nah, di sini kalau yang ini lebih detail. Jadi dari bayi Bapak Ibu. Jadi ini kalau, Bapak Ibu yang pada anaknya berarti kan sudah asumsi saya ini sudah usia berapa ya, Miss? Mungkin sampai 5 tahunan mungkin ya? Nah, di sini itu semua tumbuh kembang anak itu sekarang teorinya itu adalah 1.000 hari pertama kehidupan Bapak Ibu. Jadi sampai 2,5 tahun itu dia masih berkembang sekali otaknya gitu ya. Tapi pertumbuh kembang anak itu cetakan otaknya ada masalah atau tidak dan lain sebagainya dipengaruhi dari sejak, ibu itu dinyatakan positif hamil. Jadi ada 2 garis merah ya, Ibu. Nah, di situ mulai kalau ini. Kenapa kok seperti itu? Karena yang namanya refleks-refleks ini itu ada fungsinya Bapak Ibu. Jadi boleh dilihat di sini itu nanti mungkin di bahasan selanjutnya itu kalau refleks ini tidak terintegrasi, jadi ada refleks-refleks tertentu yang kalau itu error, anak ini jadi posturnya jelek, terus anak ini jadi nggak bisa konsentrasi, dan lain sebagainya. Itu faktor yang paling dasar. Dan ketika neurorefleks-refleks ini tidak terintegrasi dengan baik, itu akhirnya ngefek ke sensory system. Nah, jadinya kacaunya double nih. Kacau lagi nih di area sensori tadi yang sudah saya sebutkan di sebelumnya. Nah, ketika seperti itu, nah naik lagi nih, ada yang namanya motor. Nah, ini hampir sama kayak yang tadi, cuma di sini aktivitasnya ini lebih jelas. Di sini ada crawling, jadi merangkak. Bapak Ibu ini kalau yang masih punya baby-baby gitu ya, itu diperhatikan anak ini harus merangkak. Banyak kasus anak-anak dengan gangguan perkembangan itu tuh melewati tahapan merangkak, Bapak Ibu. Loh, sekarang soalnya orang tuanya pada seneng kalau anaknya cepet-cepet jalan gitu ya, cepet-cepet dikasih makan gitu ya. Jadi semua yang terlalu cepat itu tidak baik dan semua yang terlalu lambat itu juga tidak baik. Yang sedang-sedang saja begitu ya, kayak slogan itu sedang-sedang saja gitu ya. Nah, eee, karena di sini untuk crawling, terus untuk rolling over tuh glundung-glundung ya Bapak Ibu ya, itu juga, apa istilahnya itu, melatih keterampilan anak juga, tumbuh kembang anak juga terangsang di situ gitu ya. Jadi kita pengen refleks-refleks yang ada pada anak kita itu terintegrasi dengan baik sehingga nantinya dia siap untuk menerima input. Itu tujuannya. Jadi Tuhan kita itu sudah menciptakan, ciptaan kita sebagai manusia itu sudah sedetail itu, serumit itu, begitu ya. Masing-masing tahapan itu pasti ada tujuannya. Tuhan nggak sia-sia buat seperti itu, begitu. Oke, sekarang kita naik lagi, coba diturunkan nih slide-nya. Nah, setelah itu baru perkembangan yang tadi, di sini ada sensori perseptual motor. Di sini auditory tracking itu maksudnya adalah, seberapa peka anak ini bisa mendengar atau dari arah suara. Jadi itu juga nggak gampang Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada refleks yang error gitu, dia jadi nggak tahu itu bukan berarti dia tidak mendengar, tidak, tetapi misalnya suara dari kanan, tapi karena dianya, ada error gitu ya, jadi dia dengarnya dari kanan nanti badannya bisa belok semua begini gitu, nggak cuma sekedar hanya menolehkan kepala atau, istilahnya yang fungsional seperti itu, tapi itu bisa jadi bermasalah juga. Terus juga, bisa juga di sini dia juga tidak bisa mensortir, suara-suara yang masuk. Jadi kayak misalnya, kayak kita ini contohnya kita orang dewasa ini, mmm seperti saya ini sedang, apa, presentasi begitu ya, tapi saya juga mendengar suara kipas angin misalnya atau suara AC atau mungkin mobil lewat di depan. Nah, untuk anak-anak ini kadang-kadang itu bocor gitu ya. Jadi itu kedengeran semua kemeresek kayak kita kalau denger radio kemeresek gitu. Jadi, dia nggak bisa menyortir, mana sih yang penting, mana yang harus kudengarkan begitu. Nah, ini contohnya.
Terus reaching for object ini terkait dengan koordinasi visual motorik dan visual spasial. Jadi tadi kalau kita bicara refleks terus dengan tahapan untuk spatial awareness dan lain sebagainya, kenapa anak kok harus merangkak? Tujuan dari merangkak adalah apa? Anak menguatkan postur leher. Kalau kita posisi anak merangkak, dia harus tegak dan leher ini harus bisa ngangkat begitu ya. Terus dia kalau mau jalan ke depan, mau ngambil mainan, dia harus berapa langkah? Dia harus memperkirakan jalannya. Nah, itu dasar dari anak ini bisa perkiraan jarak, Bapak Ibu. Jadi itu enggak main-main loh ya. Tiap tahap. Nah, of course, maksudnya pasti ada perkembangan speech-nya, bicaranya. Terus okulomotor itu adalah mata untuk melakukan tracking. Kadang-kadang orang tua juga nggak ngeh nih ya, gitu ya. Kadang ini karena tidak terlatih, yaitu tadi, kalau kita merangkak itu, bayi merangkak, anak merangkak itu kita ngelatih jarak dekat, jarak jauh, jarak dekat, jarak jauh gitu ya. Kepala juga mata kita itu adjust, menyesuaikan. Kenapa kok ini penting Bapak Ibu? Kaitannya apa ayo? Kaitannya adalah ketika nanti dia di masa sekolahnya, ketika dia harus menyalin dari papan tulis, kalau ininya ndak beres, dia akan kesulitan menyalin Bapak Ibu. Nah, menyalin itu mungkin bagi kita yang seumuran saya, mungkin Andin gitu ya, itu gampang ya Miss ya, kayaknya dulu ya bisa-bisa aja, kayaknya kok dulu nggak ada gangguan seperti itu ya Bu Lili ya, Miss Lili. Mungkin belum kedeteksi aja mungkin ya. Tapi memang tidak mudah. Jadi harus lihat ke sana, terus harus turun, ngelihat bukunya, harus ngelihat lagi, lihat lagi, terus dia harus ke kanan, nanti rengket-rengket dan lain sebagainya. Itu okulomotor. Oke. Nah, terus input screening tadi tidak hanya dengan suara, tetapi semua input yang masuk ke diri anak itu bermanfaat atau tidak. Nah, itu dia ready atau tidak untuk menerima input. Ketika dia tidak ready, maka ya sia-sia gitu ya. Sia-sia itu dalam arti bisa jadi anak ini stuck gitu ya, stuck dan orang tuanya pun biasanya menjadi stuck juga. Terus biasanya yang muncul adalah respon marah-marah begitu ya, marah-marah dan lain sebagainya. Biasanya yang muncul adalah seperti itu. Oke, ke bawah lagi, Miss. Naik maksudnya? Oh, naik maksudnya, sorry. Oke. Setelah itu semua, baru nih ada yang namanya processing skills ya. Processing skills ini ada di sini auditory memory, ingatan auditori. Auditori itu lisan ya Bapak Ibu ya. Terus visual, terus di sini ada phonemic awareness. Nah, ini mungkin Miss Andin jago banget di sini. Terus attention dan fokus. Jadi, kalau kita bicara piramida ini Bapak Ibu, kalau ini bawahnya masih error, itu akan ngefek kemana? Atensi dan fokus loh. Nah, ini kadang-kadang seringkali keluhan yang paling sering masuk ke tempat saya, datang ke tempat saya adalah, "Anakku kok ndak bisa konsentrasi ya, fokusnya kok susah banget ya," dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini kemungkinan ada yang error nih bawah-bawahnya. Jadi kalau kita bicara piramid itu berarti fondasi dasarnya harus kuat dulu nih, begitu ya. Nah, setelah itu naik lagi. Oke, terus akhirnya masuk ke communication skill. Di sini ada bahasa lisan, oral, bahasa tubuh, terus baru ke word finding. Nah, di sini kalau ya saya yakin itu biasanya para ibu-ibu nih yang biasa di TK itu biasanya suka pengen anaknya cepat-cepat baca. Nah, ini di sini nih. Jadi bayangkan Bapak Ibu ini sebetulnya ada di piramida yang agak atas gitu ya. Oke. Di sini baru terbentuk di atas, terus naik lagi itu baru ada yang namanya life management. Di sini ada behavior, self control dan social skills. Jadi ada perilaku, kontrol diri dan keterampilan sosial. Baru setelah itu ini akademiknya Bapak Ibu. Math, writing, reading. Nah, jadi bisa dibayangkan ya Bapak Ibu bahwa prosesnya anak belajar itu tuh panjang loh, gitu ya. Jadi ndak bisa kita langsung netel, aduh netel itu bahasa Indonesianya apa ya, mencekoi gitu ya, mencekoi anak secara langsung tanpa kita melihat sebetulnya ini anak sampai di stage mana begitu. Itu yang perlu disadari. Nah, begitu ini sekilas
Kira-kiranya begitu ya. Oke, nanti kalau ada yang kurang ini bisa ditanyakan begitu ya di sesi tanya jawab mungkin. Oke, next. Oke, ini agak dikecilkan aja, Miss, biar kelihatan utuh, Miss. Agak digeser ke kanan. Ya, oke. Nah, ini adalah teori dari Piaget. Jan Piaget itu tokoh psikologi, dia berkecimpung di dunia perkembangan juga, Bapak Ibu. Di sini seperti yang Bapak Ibu ketahui, ini ada 4 tahapan. Sensori motor itu 0 sampai 2 tahun, di mana di sini yang berkembang adalah koordinasi senses ya. Terus motor respon, sensory curiosity, jadi rasa ingin tahu. Jadi dia eksplorasinya main banget di sini. Terus preoperasional itu di umur 2 sampai 7 tahun. Jadi stage saya pikir kalau untuk murid-muridnya di BNB itu ada di stage preoperasional. Jadi di sini baru ada namanya symbolic thinking. Symbolic thinking itu berarti berpikir secara simbolis. Jadi mungkin ada, oh kalau ini, makanya anak-anak itu cepat ya, kalau misalnya kayak lihat logo A gitu, Alfamidi gitu ya. Nah, itu simbol-simbol terkait dengan simbol-simbol itu dia sudah paham. Menerjemahkan itu tuh sudah lincah begitu ya. Terus juga sudah bisa menggunakan susunan kata dengan benar begitu untuk mengekspresikan ide ataupun perasaannya ataupun apa istilahnya apa yang baru cerita seperti itu tuh sudah mulai terbentuk. Imajinasi ini paling berkembang di saat ini, strong gitu ya. Jadi anak-anak seusia 2-7 tahun itu tuh daya kayanya masih super Bapak Ibu. Nah, imajinasinya tuh tinggi sekali. Terkadang justru tanda petik menyedihkan adalah ketika orang tua ataupun pendidik ataupun anak imajinasinya tinggi nih misalnya, dia gambar, nggak berbentuk nih Bapak Ibu gitu ya, nggak berbentuk terus dia bilang, "Wah ini namanya Mama, Bunda, ini itu, astronot," gitu ya, astronotnya lagi di apa istilahnya dia lagi terbang ke bulan, padahal itu tidak berbentuk Bapak Ibu. Terus yang sering terjadi cukup common adalah, "Loh apa toh Dek, urek-urek kayak gitu kerjaan kok senengane ngurek-ngurek aja ya gitu. Mbok yang betul toh, gambar itu yang betul, yang bagus begitu dan lain sebagainya." Itu, kira-kira gimana ya Bapak Ibu kalau, untuk anak dia sudah punya imajinasi tetapi dipatahkan oleh orang tuanya sendiri atau orang terdekatnya. Itu sedih banget loh. Nanti imajinasinya jadi dia, oh berarti berimajinasi itu tidak boleh atau dia akan berimajinasi secara diam-diam dan kita tidak akan pernah tahu maksudnya apa. Khawatirnya adalah ketika imajinasi itu kita tidak tahu, itu tidak disesuaikan dengan fakta. Jadi kadang-kadang nanti pemahamannya bisa keliru. Sangat berbahaya sebetulnya gitu ya. Saya enggak nakut-nakutin, enggak, cuma ini, apa istilahnya, saya ingin memberikan gambaran saja, contoh biar lebih gampang untuk dipahami gitu ya. Nah, setelah itu baru ada tahap konkret operasional 7 sampai 11 tahun. Nah, konsep attached to concrete situation. Jadi lebih pada konsep-konsep yang terkait dengan situasi konkret. Waktu, ruang, dan kuantitas telah dipahami tetapi bukan sebagai sesuatu yang terpisah. Jadi dia masih belum bisa mikir abstrak yang tingkat tinggi begitu ya. Anak umur 7. Ketika anak ini sampai di tahap formal operasional 11 tahun ke atas, di saatnya sudah bisa teoritis, punya hipotesa, terus anak abstrak logika abstrak, terus listening dia, penalaran dia, gitu ya. Terus dia sudah bisa strategi, planning, dan lain sebagainya. Itu baru bisa di 11 tahun, Bapak Ibu. Jadi ketika kita logik untuk sampai jelimet banget gitu tuh di anak-anak usia 7 tahun, apalagi 6 tahun, itu not make sense, kejauhan. Meskipun saya mengatakan ada anak-anak tertentu yang memang dia diberi anugerah oleh Tuhan begitu ya, dengan tingkat intelijensi yang tinggi ataupun keberbakatan, cerdas berbakat istimewa, itu istilahnya CIBI sekarang. Ada itu, tapi itu harus ada syaratnya Bapak Ibu. Itu pun ini bisa, tetapi biasanya ada area lain yang kena. Nah, begitu. Jadi
apa istilahnya, semua tetap ada plus minusnya gitu ya. Sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang kurang seperti saya katakan tadi, itu kadang-kadang memang ya ada plus minusnya begitu ya. Itu berarti tidak tipikal. Tidak tipikal itu berarti tidak sesuai, dengan seusianya begitu ya. Baik yang kalau kurang kan pasti otomatis dia, apa, tidak sesuai dengan teman-temannya, kalau yang lebih pun juga nggak sesuai dengan teman-temannya, yang tipikal, istilahnya begitu. Kalau dulu Bapak Ibu sekarang, diganti dengan istilah tipikal. Oke, next. Miss Anjar. Oke, ini sudah. Nah, oke, yang kotak, Miss. Oke, iya. Oke, di sini, mengapa kok bermain? Wah, Ibu mesti mikir, kok main itu belajar sih? Ini Bu Lili ini, Miss Lili ini gimana sih? Jangan salah Bapak Ibu. Jadi di sini, bermain itu mengembangkan 4 area besar pada anak-anak loh. Yang pertama itu physical development. Pasti perkembangan fisiknya jauh berkembang ya, karena kita memang butuh itu, anak-anak itu butuh itu. Kalau di area fisik itu seperti yang bisa dibaca di sini, dia badannya menjadi lebih sehat, lebih kuat. Jadi otot-ototnya kebentuk Bapak Ibu, enggak nyer, kelentak-kelentuk gitu ya. Eee, apa istilahnya yang nggak pernah gerak gitu, itu beda begitu. Terus dia juga akan belajar keterampilan motorik kasar dan motorik halus yang itu merupakan area yang perlu berkembang dan itu juga akan mensupport anak dalam proses belajarnya nanti, yang terkait dengan akademis, gitu. Terus dia dari, sini dia juga bisa belajar stress management loh. Jadi anak-anak itu biasa kalau dia anak-anaknya suka lari gitu, dia stresnya bisa hilang karena yang dirasakan anak biasanya badannya nggak enak gitu. Dengan dia banyak bergerak, dengan dia melakukan sesuatu yang menyenangkan, itu biasanya anak-anak udah lupa tuh nggak kayak kita gitu ya. Ya kalau kita mungkin ada beberapa ibu yang, apa sih misalnya hobinya mungkin, yoga ataupun mungkin ada yang hobinya apa ya, baca buku, masak gitu. Nah itu beda ya. Nah, itu masing-masing. Nah, terus di sini dia anak akan juga belajar koordinasi. Jadi koordinasi ini sesuatu hal yang penting juga Bapak Ibu. Kenapa? Kalau anak ini koordinasinya nggak berkembang, itu tuh kadang-kadang terus dia jadi bingung loh kalau di kelas itu loh. Kalau ini jadi, istilahnya clumsy, terus jadi misalnya, ya banyak hambatan yang dia akan, dia alami ketika dia berada di kelas nantinya, begitu. Termasuk nanti pensilnya gampang jatuh, itu juga terkait dengan motorik halus sebetulnya. Jadi banyak hal yang saling tumpang tindih ini kalau jelasin satu-satu nanti panjang banget. Saya sekilas saja ya Bapak Ibu ya. Terus di sini ada juga, physical confidence. Jadi anak ini merasa pede gitu ya, percaya diri dengan tubuhnya gitu ya. Karena sehat gitu, dia bisa melakukan sesuatu sama seperti teman-temannya gitu, itu dia akan sangat pede, senang gitu. Agility, lincah. Jadi lincah ini, coba bayangkan Bapak Ibu kalau anak ini nggak pernah bermain ataupun nggak pernah mengeksplorasi, hanya di rumah terus, PW, HP-an terus gitu ya. Jadi dia, misalnya jalan gitu ya, kejeglong sedikit gitu, langsung keseimbangan jelek gitu ya, keseimbangan terganggu langsung jatuh begitu. Udah jatuh nangis, nangis udah gitu nggak mau lagi ya seperti itu. Nanti terkait kemana mana. Itu biasanya itu yang sering terjadi. Nah, itu fungsinya ketika, bermain dari segi fisik. Terus dari sisi sosial, anak-anak ini belajar apa aja dari, bermain gitu ya. Ada kooperasi, kooperasi itu kooperatif ya, kita jadi kerja kelompok, kerja tim, itu di sini maksudnya. Negosiasi, anak juga bisa negosiasi loh, kalau sama main sama teman-temannya loh. Terus kolaborasi, bedanya kooperasi, kooperatif dengan kolaborasi itu kalau kooperatif itu biasanya kerja dalam tim, kalau kolaborasi itu masing-masing punya, skill sendiri yang itu nanti akan bisa saling support. Jadi biasanya istilah kolaborasi itu misalnya seperti saya, untuk satu anak yang diterapi, diintervensi, biasanya ada dari psikolog, ada dari guru,
Ada dari terapis, OT, misalnya okupasi terapis, terapis bicara, terus terapis fisioterapis, dokter dan lain sebagainya itu kolaborasi antar profesi. Itu namanya kolaborasi. Terus pasti belajar sosialisasi, terus belajar peraturan gitu ya, aturan main. Terus di sini yang menarik adalah conflict resolution. Jadi anak-anak itu sebetulnya kalau kita dari main, itu tuh anak tuh juga bisa belajar menyelesaikan masalah. Nah, di sini ini kadang-kadang, enggak kadang ya, banyak orang tua masa kini yang kalau anaknya senggol-senggolan, nangis, bertengkar, orang tuanya turun tangan, yang bertengkar orang tuanya akhirnya rame nih, rame, "Kamu ndak usah main sama ini," dan lain sebagainya, padahal anaknya besoknya udah main lagi Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kita itu perlu, apa ya, istilahnya kita perlu kontrol diri juga sih untuk tidak terlalu intervene atau tidak terlalu ikut campur dengan urusan anak yang seperti ini, kita memilah gitu ya, kalau menurut saya begitu. Ya, karena di sini anak akan belajar seperti itu. Di realitanya nanti ketika dia dewasa, dia harus bisa menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Bukan mama papanya yang menyelesaikan masalah. Kalau udah dewasa, udah umur 20 tahun masih apa-apa tanya mama papanya, itu banyak kasusnya sekarang anak-anak milenial sekarang itu begitu. Itu, cukup menyedihkan begitu ya, maksudnya aduh ya gimana ya. Nah, seperti itu. Terus perkembangan yang lain itu di sini yang atas itu, kognitif, ya. Jadi bukan berarti bermain itu juga nggak mengembangkan kognisinya loh Bapak Ibu. Di sini ini ditulis bahwa dia juga akan mengembangkan, berpikir saintifik dan matematis gitu ya. Ini mungkin Miss Andin lebih tahu ya Miss ya, karena untuk di Montessori atau mungkin di sistem ini, dia juga mengajarkan ini gitu ya, untuk kita lihat observasi gitu ya, ini kenapa begini, dia mikirnya runtut. Anak ini terbiasa untuk mikir runtut. Matematisnya dengan logika sih pasti dengan by doing something, melakukan sesuatu yang konkret, dia juga akan berkembang logika matematikanya gitu ya. Meskipun itu dasar begitu. Setidaknya nggak cuma, apa istilahnya, ya itu tadi, materi di permukaan saja, tapi dia doing something begitu. Dan di sini juga keterampilan untuk research tadi, dan inquiry itu mengumpulkan data dan lain sebagainya, ini juga berkembang di sini. Independent thinking, dia juga berusaha untuk mikir gitu ya, itu juga berkembang. Imajinasi dia main, tinggal nanti kita link-kan gitu ya, kita buat, benang merah, kita tarik benang merahnya antar ini, nah itu yang bisa kita ajarkan sebetulnya. Jadi anak itu logikanya semakin berkembang. Terus, bahasa dan literasi juga berkembang melalui main, banyak hal begitu ya. Jadi bukan bermain itu, tidak ada efeknya, tidak, tetapi sebetulnya efeknya bagus. Ini jadi mengembangkan, 4 area besar di anak kita begitu. Nah, yang terakhir, yang punya istilahnya, dampak positif dari bermain adalah, perkembangan emosi. Anak jadi mengenali atau memahami perasaan senang gitu ya, joy, kegembiraan. Dia juga bisa menumbuhkan rasa empati kalau temannya sakit, kalau temannya jatuh dan lain sebagainya, empatinya ada. Resilience, resilient itu istilahnya begini Bapak Ibu, jadi kalau dia ada masalah, itu dia bisa bangkit lagi. Jadi, istilahnya resilient itu anak ini nggak mudah putus asa begitu ya, istilah gampangnya begitu. Tapi lebih pada sebetulnya, survivor. Jadi dia akan menjadi lebih survive nantinya kalau resilience-nya bagus begitu. Persistence, jadi dia, istilahnya punya pendirian. Self regulation, nanti di belakang akan saya bahas soal ini, regulasi diri. Itu berkaitan dengan emosi nanti akan saya bahas. Terus, kepercayaan diri dan kontrol impuls. Kontrol impuls itu maksudnya, mmm, jadi anaknya itu kan tidak terlalu emosinya naik turun ya, kalau kita bahasa sekarang itu anak-anak remaja sekarang atau, eee, anak orang masa kini itu di bawah kita, generasi di bawah kita itu kadang-kadang ya itu tadi jempolnya, jempolmu harimaumu dan lain sebagainya. Jadi mereka nggak bisa kontrol, udah main share aja dan lain sebagainya, terus juga main posting-posting, apapun itu, dia nggak mikir begitu ya. Jadi impulsnya nggak terkontrol, jadi cuma yang dia pengen aja udah langsung aja, nggak pakai pakai filter begitu. Nah di sini anak-anak juga belajar ini melalui bermain.
kepercayaan diri menurut saya adalah poin paling penting dari tumbuh kembang anak kita, Bapak Ibu. Mau pintar bagaimanapun anak kita, kalau dia kepercayaan dirinya hancur atau dia tidak bagus, itu dia tidak akan bisa maksimal, begitu ya. Dan ini akan sangat ngefek ke semua area. Gitu ya. Tapi over confidence juga ya itu ya juga perlu dikoreksi lah ya. Kita harus realistis kalau menurut saya. Begitu. Oke, next. Oke, ini apa ya, Bapak Ibu mungkin ini bisa baca begitu. Play, bermain. Di sini understanding how children develop social and emotional skills through play. Jadi kalau main tadi seperti yang sudah saya bahas, itu dia akan belajar hal ini begitu ya. Terus kalau perkembangan sosial juga tadi sudah belajar juga, tadi sudah saya jelaskan. Ini rincian saja sih, gambaran lebih rinci satu-satunya gitu ya. Di sini perkembangan sosial itu mencakup ya ini tadi membantu anak lain, mengembangkan positif friendship gitu ya, berteman yang positif dan lain sebagainya. Emotional development sudah, terus motivasi. Kita itu perlu menghargai anak-anak kita supaya anak-anak kita juga lebih berkembang dengan lebih baik. Di sini resilience sudah ada, positive separation ini jadi dia perlu ini agak kurang jelas saya. Understanding separation distress and developing positive separation. Oh, jadi dia perlu memisah-misahkan mana yang apa istilahnya aduh bahasanya paling gampang kalau kita itu kita kalau kerja itu kan kadang stressful ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa kayak saya misalnya hari ini hektik banget gitu, tapi kalau pas sudah sama anak ya udah kerjaan ya udah nggak usah dipikir lagi, kita bisa memisahkan peran kita begitu. Nah, itu contohnya paling gampang adalah seperti itu. Terus di sini resilience tadi sudah saya bahas, making decision. Jadi anak-anak pun kita perlu juga mengajarkan untuk making decision. Loh, anak-anak tadi katanya belum bisa Miss Lily untuk tahapan berpikir kompleks. Yang bisa kita ajarkan adalah dengan memilih Bapak Ibu. Itu paling dasar. Misalnya nih kalau kita mau pergi misalnya, anak-anak bisa milih bajunya sendiri misalnya. Kalau dia milihnya piyama misalnya pada kita mau pergi keluar, mau pergi ke sekolah, ya kita bisa, lontarkan kata-kata atau kita bisa, memberikan feedback, "Oh lah kita tuh mau sekolah menurut adik," misalnya atau menurut kakak, "piyama itu buat apa sih?" Gitu kan. "Lah buat tidur." "Lah ini mau ke sekolah, gimana dong?" Gitu kan. "Oh iya ya." Nah seperti itu. Atau bisa memilih dari 2 opsi. Biasanya ada anak-anak yang dia, bingungan gitu ya kalau disuruh mikir gitu, milih gitu lama gitu ya, lama. Nah biasanya ibu-ibu suka gembrungsung nih kalau pagi-pagi. Nah kelamaan, nah langsung aja dikte, "Udah pakai ini," dan lain sebagainya semua sudah siapin gitu. Nah ini mungkin kita perlu wacanakan untuk, anak mulai apa istilahnya, kita perlu menghargai anak juga, buat latih anak untuk bisa membuat decision, membuat keputusan sederhana terkait dengan, milih makanan atau baju dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang kita lihat anaknya milih makanan, misalkan "Kamu mau makan apa?" Mintanya ciki-ciki terus misal gitu, padahal kita melarang itu ya berikan opsi yang lain. Jadi kita istilahnya kita berikan berupa opsi, apa yang kita mau, begitu ya. Jadi dia tetap milih. Nah, kalau milih itu kan tetap decision dia, begitu Bapak Ibu. Gambarannya begitu ya. Perilaku ini ya mengatur perilaku ya, kalau perilakunya tidak pas itu biasanya ada tujuannya gitu ya. Jadi kita perlu menyadari sebetulnya kalau anak menunjukkan perilaku tertentu, itu biasanya ada trigger-nya dan ya ada tujuannya nih anak, kalau melakukan perilaku tertentu dan itu tergantung banget sama respon kita. Misalnya kalau anak, ndak mau makan nih misalnya ya, sulit makan gitu kan, "Ah, aku pokoknya ini nanti ya 5 menit lagi." Ya sudah 5 menit, terus kita kelupaan gitu ya. "Yuk makan." "Oh tadi kan anu 5 menit lagi." Terus kita ya sudah turuti lagi dan lain sebagainya, akhirnya anak ndak makan-makan. Apa yang anak pelajari ketika seperti itu, ya dia akan mengulang hal yang sama tiap kali dia diminta untuk makan, begitu ya. Sederhananya begitu. Oke, terus di sini, resolving conflict seperti tadi, itu kalau dalam main gitu ya, dia berusaha untuk menyelesaikan sendiri,
saya pikir itu perlu diajarkan Bapak Ibu pada anak-anak tertentu yang memang dia, bingung gitu ya. Jadi kita sebetulnya intervenenya ndak perlu, apa istilahnya, nggak perlu, langsung begitu loh, orang tuanya yang ikut gegeran gitu ya, ikut marah-marah gitu nggak perlu. Jadi kadang-kadang misalnya anak rebutan mainan, terus anak mukul dan lain sebagainya, saya pikir guru pun juga bisa berperan di sini kalau itu kejadiannya di sekolah. Jadi siapa yang salah dan lain sebagainya, siapa yang mulai duluan itu perlu diklarifikasi dari kedua belah pihak. Terus apa nih solvingnya? Oh kalau yang melakukan, yang memang dia melakukan kesalahan, misalnya dia mukul duluan, ya dia harus minta maaf, begitu. Dan lain sebagainya. Itu termasuk menyelesaikan konflik. Jadi kita perlu mengajarkan itu ya Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak melihat orang tuanya yang gegeran gitu ya, anak bermasalah nih, bertengkar, orang tuanya bertengkar, rame gitu, apalagi di depan anak, apa yang anak pelajari, anak itu peniru handal, Bapak Ibu. Jadi, nantinya ketika dia menghadapi masalah yang sama atau masalah seperti itu, yang dia lakukan apa? Niru, gitu ya. Jadi berhati-hatilah di sini, Bapak Ibu. Anak itu pengamat ulung dan dia peniru handal, begitu. Itu, bold ya, bold garis merah. Anger. Kenapa anak ini perlu merasakan, apa istilahnya, anger itu fungsinya apa sih? Helping children understand anger and learn to regulate their behavior. Uh, yang saya maksudkan di sini adalah seperti ini, kadang-kadang kita sebagai orang tua juga suka sekali, "Kamu ndak boleh marah, kamu ndak boleh seperti itu, kamu ndak boleh marah," gitu kan. Emangnya malah marah itu ndak boleh toh Bapak Ibu? Kita sendiri marah-marah nggak ya? Marah itu adalah suatu jenis emosi yang negatif, Bapak Ibu. Kalau itu terlalu lama mengendap dalam diri kita, itu jadinya negatif, ya akan membawa dampak yang negatif. Jadi memang amarah, sedih itu memang perlu dikeluarkan. Tapi cara mengeluarkannya ya harus pas, nggak sembarangan begitu ya. Ini yang perlu kita ajarkan. Nggak apa-apa kalau anak masih marah, biarkan dia keluarkan amarahnya dulu Bapak Ibu, gitu ya. Keluarkan amarahnya dulu, ketika kita sudah melihat dia tenang, kita baru ngojak dia ngomong, "Kenapa sih dia marah?" Dan lain sebagainya. Kalau dia marah sambil nendang-nendang, nyakar-nyakar dan lain sebagainya, itu yang tidak diperbolehkan sebetulnya. Jadi kita perlu mengkoreksi itu, mungkin kita perlu bilang, "Kamu stop dulu nendangnya," dan lain sebagainya. Boleh marah, oh boleh masuk kamar, itu pukuli bantalnya, boleh. Yang, caranya yang pas, bukan menyakiti orang lain dan bukan menyakiti diri sendiri Bapak Ibu, dan tidak merusak. Ya, itu biasanya pakemnya seperti itu. Ya, oke Bapak Ibu, ya saya anggap oke ya. Oke, next. Nah, seperti yang tadi, tahapan apa, preoperasional dan lain sebagainya itu dari JNPAC gitu ya. Ini quotes dari beliau yang terkait dengan play gitu ya. Seperti yang pertama, play is the work of childhood. Jadi memang anak-anak itu kerjaannya ya main gitu. Terus yang kedua, children require long uninterrupted periods of play and exploration. Jadi anak-anak itu butuh waktu yang panjang, periode yang panjang dan tidak terinterupsi dalam bermain dan melakukan eksplorasi. Jadi ketika kita nge-cut itu, saya pikir ya ada konsekuensinya begitu ya. Terus di sini juga beliau juga mengatakan, play is the answer to how anything new comes about. Jadi beberapa hal-hal baru, penemuan-penemuan baru itu, biasanya berasal dari, play gitu ya, main gitu ya. Kreativitas itu dari play. Jadi dia akan, invent something, menemukan sesuatu yang bagi dia baru dan itu akan terus-menerus baru dan dia akan sangat bersemangat untuk itu. Ya, terus, yang keempat, children have real understanding, punya pemahaman yang utuh dan sebenar-benarnya only of that which they invent by themselves. Jadi dia akan sangat bisa paham dan itu mengena dan itu akan bisa everlasting dalam dirinya itu ketika dia menemukan itu sendiri. Jadi meletek dewe gitu ya, meletek aduh bahasa Jawanya apa istilahnya kesulut sendiri dan itu memang akan jauh lebih, apa istilahnya, lebih bertahan lama dan itu akan mengembangkan, jati dirinya sebetulnya. Jadi mulai dari 4 aspek tadi,
sosial, kognisi, apalagi tadi Bapak Ibu? Bahasa, sosial, kognisi, bahasa, atau lagi apa Bapak Ibu? Tebak-tebakan buah semangka nanti ya. Ujian nanti ya Miss Andin. Oke, next. Nah, di sini ini pasti banyak pertanyaan soal ini, jadi saya akan menyinggung ini, Bapak Ibu. Lah, bermain. Oke, kalau bermain Miss Lily. Lah, kalau anaknya sukanya main gadget, itu kan dia main juga gitu kan. Terus anaknya sukanya nonton TV nih atau YouTube gitu ya. Terus TikTok-an sekarang banyak orang tua yang suka TikTok-an gitu kan, terus lama-lama banyak banget gitu ya video TikTok-nya. Mungkin Bapak Ibu yang lain enggak, kalau ingin yang bermain mengembangkan area-area tadi yang saya sebutkan, berarti mainnya ya nggak main ini Bapak Ibu. Mainnya adalah main yang dia akan bisa mengembangkan, apa istilahnya, keterampilan berkomunikasi, sosial, kognisi, dan emosinya, begitu ya. Eee apa istilahnya, begini, jadi permainan-permainan yang membuat anak ini bergerak, di mana dia akan menggunakan tubuhnya, untuk mengembangkan motorik halus, motorik kasar, terus dia juga bisa bermain peran, terus dia juga bisa bermain, apa istilahnya, kognisinya berkembang, itu ya mainan-mainan yang sekarang ada banyak sekali fasilitas yang bisa Bapak Ibu gunakan, gitu ya. Even, bahkan permainan yang mungkin tebak-tebak kata, mungkin, apa istilahnya, kita memberikan sesuatu gitu ya, teka-teki, terus anak menebak, itu juga itu permainan Bapak Ibu. Uno gitu, itu juga permainan, anak juga bisa belajar konsep angka, anak bisa juga, belajar planning dan lain sebagainya. Banyak mainan yang bisa kita lakukan yang itu bisa mengasah tumbuh kembang anak kita, begitu ya. Nah, kalau main gadget itu, ini problem anak masa kini Bapak Ibu. Seringkali saya menemukan atau klien-klien saya itu orang tuanya bilang, "Dia jago banget kok Miss kalau main game," gitu ya, main HP. Pasti IQ-nya bagus begitu ya. Tetapi, mohon maaf Bapak Ibu, IQ tidak diukur dengan berapa pintar dia main gadget ya, atau meskipun itu permainan edukatif. Karena apa? IQ itu lebih kita mengukur pada, apa istilahnya, mmm, pengetahuan umum dan skill ya. Jadi, kita akan banyak hand on gitu ya, hand on task gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang seringkali miss. Jadi anak ini bahkan, logikanya itu nggak jalan Bapak Ibu. Ada beberapa anak yang saya temui gitu, bahkan permainan yang sederhana begitu, dia jadi nggak bisa perkiraan, itu kelihatan banget. Dan ada beberapa permainan yang sederhana misalnya, misalnya kayak, apa istilahnya waktu itu, saya kok agak lupa ya. Jadi permainan, semacam puzzle gitu ya, yang pakai kenop-kenop begitu ya. Dia ada yang memang dia mainnya terus karena nggak tahunya ini anak memang masih kecil gitu ya. Dia hanya tunjuk-tunjuk saja gitu ya, totol-totol saja gitu ya, karena wah ini ketahuan banget ini mainannya apa begitu ya. Biasanya motoriknya itu bermasalah, posturnya juga bermasalah Bapak Ibu. Jadi beware gitu ya, be aware about, kondisi anak-anak ini. Jadi biasanya anak-anak ini lihat anak-anak sekarang itu posturnya pada bungkuk semua. Kebanyakan kayak gini karena begini terus, matanya juga rusak begitu ya, menjadi tiba-tiba silinder, bahkan ada yang plus juga dan lain sebagainya. Hanya itu bisa mempengaruhi proses belajarnya juga. Nonton TV atau YouTube? Saya bukan aliran yang strict, bukan tipe psikolog yang strict, harus tanpa TV sama sekali, tidak. Tetapi harus ada pembatasan itu. Lah gimana cara membatasinya? Itu kesepakatan dari awal biasanya Bapak Ibu. Ketika kita menerapkan hal yang sama pada anak-anak kita, saya pikir itu aturan perlu disepakati oleh orang satu rumah gitu ya. Jangan terus anaknya ndak boleh HP-an, ndak boleh nonton TV, ndak boleh ini, tapi orang tuanya HP-nya nggak pernah lepas gitu ya. Itu contohnya ndak bagus gitu. Jadi anak pasti akan niru dan rewel pasti. TikTok itu, untuk anak-anak yang kecil kadang-kadang, kita perlu mawas diri terhadap expose anak-anak kita di dunia medsos. Karena, anak-anak ini biasanya khususnya untuk nantinya untuk anak-anak yang menjelang, pra remaja itu mereka sangat butuh
diakui ya Bapak Ibu. Jadi mereka sangat sangat senang semua di-accept teman-temannya, dan nanti kalau dia mengalami masalah, dia curhat dan lain sebagainya, terjerumus dalam, komunitas yang salah, itu bisa, ngefeknya ke yang lain gitu. Saya hari ini saja baru mendapatkan berita, ada salah satu anak dari, rekanan ya teman SMA gitu ya, alumni SMA, yang dia umur 13 tahun, itu baru saja meninggal karena bunuh diri, Bapak Ibu. Karena nggak kuat gitu ya. Nah itu mamanya tidak tahu. Nah dia medsosan ternyata banyak, postingannya soal depresi dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu kita pahami betul untuk nantinya gitu ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, di sini, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, "Itu kenapa A-nya nggak di atas ya?" Gitu ya. Saya ingin menekankan bahwa A itu merupakan tahapan paling dasar yang paling penting untuk kita bentuk fondasi dasarnya. Fondasi dasar itu apa sih, Miss Lily gitu ya. Fondasi dasar seperti yang sudah saya sebutkan di depan tentang piramida itu, bahwa ada hal-hal tertentu yang dia harus kita fondasinya kokoh betul. Ketika fondasi itu tidak kokoh, banyak bolongnya atau lagi, apa istilahnya, bolongnya banyak banget, kita tadi terlalu ambisi ya, terlalu ambisi atau terlalu memaksakan ada petik anak untuk sampai ke academic learning. Padahal kita tahu itu tahapannya lama, tinggi banget ya. Kita akhirnya pakai drilling, paperwork terus gitu, biar anakku pokoknya ini bisa membaca kan keren gitu ya, dan lain sebagainya. Sementara fondasi dasar yang harusnya dia miliki tadi seperti saya jelaskan di depan, itu tuh belum kuat Bapak Ibu. Yang terjadi apa? Tinggal nunggu robohnya Bapak Ibu. Ini akan lama-lama shaky, oke mungkin dia akan bisa baca cepet, nggak ada masalah dan lain sebagainya, tetapi ini lama-lama shaky Bapak Ibu. Shaky, goyang-goyang-goyang akhirnya roboh. Nah robohnya ini yang kadang-kadang orang tua tidak antisipasi. Ya kalau kelihatan, nah kalau tidak kelihatan, salah satu contohnya ya tadi itu saya sebutkan. Itu bisa jadi karena fondasinya itu aja, termasuk tadi resiliensi itu tadi. Resiliensi, coping stress dan lain sebagainya itu semua terbentuk dari proses belajar Bapak Ibu. Jadi tidak pakai main-main ini ya, kita perlu paham betul. Begitu ya. Paling penting adalah fondasi dasarnya. Kita harus kokohkan dulu. Kayak kita bangun rumah itu kan fondasinya ya yang kuat tuh. Nah, fondasinya tidak kuat ya rumah mau mau dibuat 2 tingkat. Wah, ini pokoknya aku pengen rumahku terlihat megah, tambahi tingkat lagi, roboh Bapak Ibu. Betul, itu ilustrasinya ya. Oke, next. Nah, kita bicara sampai pada stres, Bapak Ibu. Ketika stres pada anak-anak, ini seringkali terjadi loh, cuma mungkin beda aja sih kelihatannya gitu ya. Kadang kita orang tua nggak ngeh gitu ya. Otaknya jadi panas Bapak Ibu, terutama ya itu tadi misalnya kebanyakan drilling atau kebanyakan yang kita tidak pernah tahu lah, masa bermainnya hilang gitu ya. Otaknya panas, ini ilustrasinya begitu. Kemebul gitu ya. Terus kelelahan, akhirnya pikirannya ruwet Bapak Ibu. Nah, ini ilustrasinya. Next. Nah, kita masuk ke otak sedikit ya Bapak Ibu. Nah, saya tidak akan bahas banyak. Nah, ketika stres tadi, panas, apa istilahnya lelah dan akhirnya ruwet. Itu seperti ini ilustrasinya. Jadi otak kita yang paling primitif itu namanya adalah, daerah yang sebelah kiri ini yang merah begitu ya. Itu kerjanya apa toh? Dia kerjanya adalah sebagai alarm Bapak Ibu, alarm bahaya begitu ya. Jadi lebih ke instinktif ya, kalau kita merasakan itu bahaya, kita akan merespon itu biasanya dalam 3 F. Fight, flight, dan freeze. Fight itu berarti kita melawan, kalau flight itu kita kabur gitu ya, melarikan diri gitu ya. Terus yang ketiga adalah freeze, kita freeze, membeku. Kaitannya apa nih Miss Lily sama anak-anak? Nah, kalau misalnya anak-anak ini sampai stres terhadap yang namanya belajar, karena bagi anak ini belajar itu ya tadi itu loh, ditetel materi yang berulang-ulang, terus gitu ya. Nah, ini, otak ini karena anaknya stresnya banget gitu ya, otak itu menganggap belajar ini sebagai ancaman Bapak Ibu. Responnya apa? Salah satu dari 3 F tadi itu. Kalau anaknya tipenya itu frontal itu dia akan sangat, apa istilahnya fight.
agresinya muncul. Entah itu nyobek-nyobek kertas lah, apa-apa, maksudnya wah sampai kayak gitu. Atau dia hanya diam mematung saja, freeze, blank. Ya, ada yang kayak gitu. Terus ada yang flight, berusaha kabur. Jadi dia ada nyelimur inilah, nyelimur itu dan lain sebagainya. Nah, freeze ini yang semua sama-sama ada, ya saya enggak bilang ada yang baik, ada yang buruk, enggak. Ini respon ini memang kita perlukan ketika kita ada dalam bahaya. Kalau kita misalnya kebakaran atau ada apa, kita kan butuh respon ini dengan cepat. Tetapi sangat menyedihkan ketika proses belajar itu dianggap sebagai ancaman oleh anak kita ketika dia stresnya sampai kebangetan gitu. Terus apa yang terjadi? Nah, di emotional state-nya, dia akan sangat tergoncang ya Bapak Ibu. Jadi dia akan memaknai itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Bisa responnya yaitu tadi, akhirnya dia bisa merasakan itu. Dia menjadi putus asa, dia merasa dia tidak mampu, dan lain sebagainya. Segala bermacam persoalan emosional akan terjadi di sini. Dan akhirnya ini tidak main-main Bapak Ibu. Kalau ini akhirnya menjadi sampai trauma, saya menyebutkan trauma, tidak semua itu gampang disebut trauma, tidak ya. Saya hanya menyebutkan saja, ada kriterianya sendiri. Akhirnya ketika anak berkutat di antara respon primitif tadi dan di emotional state ini, akhirnya itu blocking Bapak Ibu, blocking area eksekutifnya. Jadi anak ini tidak bisa mikir, mau diomongi kayak apa, mau diajari seperti apa, tetap tidak bisa masuk. Kamu aja loh, gini aja tidak bisa-bisa, bla 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 bla. Orang tuanya sangat-sangat marah begitu ya. Kamu itu ada yang sampai mengucapkan kata-kata tertentu dan lain sebagainya seperti itu. Tapi anak ini ya diam aja, malah rontok semua Bapak Ibu. Apa yang dia pelajari itu malah rontok semua. Karena apa? Dia sudah meresponnya sudah yang salah satu dari 3F tadi dan emosionalnya sudah sangat aktif ya. Emotional state-nya sudah memengaruhi blocking dia untuk dia bisa mikir, nerima informasi. Jadi kalau kayak gini saya pikir sangat menyedihkan bagi kedua belah pihak ya, dalam arti anaknya juga tambah stres ketika bapak ibu bagi orang tuanya bereaksi seperti itu, bapak ibu pun juga sama begitu ya, tambah keras lagi dan akhirnya dua belah pihak sama-sama tersakiti. Itu menjadi pengalaman yang sangat-sangat tidak menyenangkan bagi anak maupun bagi orang tua. Kalau orang tuanya tipenya habis ngamuk, ya kan memang anak memang perlu diamuk dan lain sebagainya. Ingat bahwa ini seperti kita kalau maku ya, Bapak Ibunya maku ke papan, meskipun paku itu telah dilepas, itu masih meninggalkan bekas. Sama pada anak-anak kita, begitu. Jadi ini penjelasannya, ya. Oke, next. Nah, di sini tadi saya di depan ada ya regulasi ya, self regulation. Bermain itu bisa mengajari anak untuk regulasi diri. Regulasi diri itu bahasa gampangnya adalah kita bisa cooling down Bapak Ibu. Kita bisa cooling down, kita bisa mengontrol emosi kita bisa sampai pada state yang relax begitu ya. Relax dalam arti ya tadi netral begitu ya, netral, di titik netral. Di berbagai seminar, webinar parenting yang sudah saya isi, itu saya selalu menekankan bahwa kalau Anda ingin mengajarkan anak untuk bisa regulasi diri, maka Anda sebagai orang tua itu juga harus bisa regulasi diri. Contohnya kayak tadi kalau misalnya Anda sampai marah-marah berlebihan, itu biasanya ada faktor penyertanya Bapak Ibu. Entah karena lagi mumet misalnya ini keuangan masih morat-marit misalnya. Jadi terus apa sedikit itu biasanya enggak apa-apa, langsung berlebihan. Jadi marahnya sama anak itu disertai dengan emosi pelampiasan dari Bapak Ibu. Itu yang tidak boleh tidak diperbolehkan Bapak Ibu, ya. Jadi ada emosi lain yang masuk di situ. Nah, kalau ayah ibunya seperti itu bagaimana anak mau belajar untuk cooling down? Bapak Ibu harus belajar untuk cooling down juga gitu ya. Langkah pertama ya Bapak Ibu perlu regulasi diri. Misalnya kalau misalnya pulang kerja biasanya seperti saya itu nggak langsung ya ini otomatis ini di pandemi kita pasti akan berbersih diri dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau saya biasanya kalau misalnya pas capek banget seperti itu, kita orang dewasa biasanya lebih tahu Bapak Ibu. Ini kayaknya sudah mulai mau marah nih.
mungkin Miss Andi nanti bisa menambahkan ya. Kalau sudah mulai gregetan, apa berdebar-debar atau sudah mulai, wah pokoknya Bapak Ibu yang bisa merasakan gitu ya. Biasanya anak itu kalau kondisi kita seperti itu kayak nguji ya Bapak Ibu. Itu tidak Pak, itu sesuatu yang bisa karena kita Oke, sorry, saya ketendang keluar. Halo, oke. Iya Bu, ya. Sudah. Ya. Sudah nyambung ya? Oke. Ya. Sorry, tadi ketendang tiba-tiba lagi asik ngomong ketendang. Nah, jadi kita ini contohnya ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita pengen anak kita bisa apa istilahnya cooling down ya, kita sendiri harus bisa kontrol. Caranya masing-masing biasanya tahu. Kalau saya biasanya kadang isah-isah piring gitu ya, atau ada bapak-bapak yang suka siram-siram tanaman, ya bolehlah, atau sekedar jalan atau ngapain itu boleh. Jadi nanti sudah tahu kita cooling down, nah kita berinteraksi dengan anak. Itu akan jauh lebih baik dan anak pun akan belajar, oh tadi papaku kayaknya mau marah nih, tapi terus kok dia bisa cooling down ya, dia akan mulai belajar di situ. Nah, proses bermain itu juga dia akan belajar regulasi diri ya. Tadi karena melalui tadi itu banyak tahapan ya, sama temannya rebutan mainan dan lain sebagainya, anak akan mulai belajar di situ. Nah, itulah kenapa bermain itu penting ya Bapak Ibu. Jadi nanti khawatirnya kalau anak tidak melalui itu, sudah gitu kita sebagai apa istilahnya contoh atau koregulat dari anak-anak kita itu juga tidak bagus gitu. Kacau ini orang anaknya. Nah, ketika kita bisa melakukan regulasi diri anak-anak, itu otaknya yang tadi mundet itu tadi Bapak Ibu, lama-lama bisa di-unwiring gitu ya. Maksudnya bundetannya bisa mulai diuraikan begitu ya. Diuraikan satu-satu. Oh, ternyata kayak gini toh. Oh, untuk kayak ini kamu perlu pengulangan toh. Oh, kamu perlunya pakai spidol warna-warni toh biar lebih paham dan lain sebagainya, sama-sama enak. Otak juga jadi lebih rileks di sini. Terus juga akhirnya ada ide-ide yang mungkin itu muncul, yang mungkin kadang Bapak Ibu juga jadi, wah ternyata kok dia bisa punya ide begitu ya, oh ternyata kok dia sudah bisa ini ya, it's amazing begitu ya. Nah ini kuncinya seperti itu. Oke, next. Nah, belajar itu menyenangkan. Gitu menyadari kalau tadi belajar itu kan akan apa istilahnya berkelanjutan ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai anak ini punya image bahwa belajar itu sesuatu ya tadi ancaman. Jadi konotasinya sudah negatif. Akan sangat susah nanti hidupnya kelak Bapak Ibu. Karena nantinya dia akan harus belajar banyak hal. Misal pun dia kerja gitu kan dia harus beradaptasi Bapak Ibu. Dia harus ngikutin bosnya, harus dan lain sebagainya. Kita tahulah, kita yang dewasa sudah pernah ngalamin itu. Nah gimana kalau anak-anak ini ya nggak punya itu semua begitu ya. Itu akan sangat stressful dan akhirnya bisa juga kesehatan mentalnya menjadi terganggu begitu. Kita pengen anak-anak ini kita enjoy. Terutama nanti ketika saya selalu mengatakan juga pada klien-klien saya bahwa jangan sampai anak-anak itu konsep belajar atau persepsi dia terhadap sekolah, kalau kita bicara sekolah pada khususnya, itu menjadi negatif. Karena apa? Ketika waktu di SD, terutama di SD ya, itu masa yang paling lama Bapak Ibu, 6 tahun coba. Nah kalau ini dia sampai persepsinya negatif, akan sangat-sangat kesulitan Bapak Ibu. Susah banget. Ya, jangan sampai seperti itulah begitu. Itu pesan dari saya. Nah, oke, habis itu next.
Sudah selesai kayaknya ini. Oke, ini kontak saya bisa silahkan dicatat atau apa kalau memang ada yang membutuhkan. Sekian presentasi dari saya. Begitu Miss Andin. Saya ngomongnya cepet banget kayaknya. Silahkan sih kalau ada yang mau ditanyakan begitu. Iya, terima kasih Bu Lili. Ya. Baiklah, Ayah dan Bunda, ini kita buka untuk sesi tanya jawab. Bisa ke chat, bisa langsung ke Bu Lili ya, Bu Lili ya. Kita batasi dulu untuk 3 penanya. Iya, ini sudah ada, saya bacakan ya Bu Lili ya. Oke, Miss gimana Miss gimana caranya menumbuhkan rasa tidak mudah menyerah pada anak? Anak saya umur 3 tahun 3 bulan. Apa masih wajar jika merasa nggak bisa melakukan sesuatu langsung bilang, aku nggak bisa buka ini, aku nggak bisa begini, aku nggak bisa begitu. Dan langsung sedih merengek. Miss sebagai orang tua, apakah langsung membantu anak atau hanya menyemangati sambil membiarkan anak menyelesaikan sendiri? Begitu. Oke, pertanyaannya bagus banget nih. Saya suka ini. Oke, jadi begini Ibu, prinsipnya kalau sama anak itu kita challenge, itu istilah yang saya gunakan biasanya. Challenge-nya itu harus pas Bapak Ibu. Ibu ya khususnya ya, tadi yang bertanya. Challenge harus pas itu gimana sih? Nah ini kalau anak umur 3 tahun itu kan memang masih terbatas ya Ibu. Kemampuannya, keterampilannya itu kan masih terbatas. Apakah langsung bantu? Kita perlu menyiasati itu. Jadi misalnya buka tutup botol. Dia kesulitan, aku enggak bisa, ini susah bukain Bun, dan lain sebagainya. Ya coba sendiri toh, ayo kamu pasti bisa. Ya enggak gitu juga kalau menurut saya. Kalau saya, coba sini, gitu kan. Buka sedikit Ibu. Longgarkan sedikit maksudnya. Nah, jadi ketika sudah, nih coba lagi. Adik coba lagi. Oh bisa, wah hebat ya, adik hebat ya. Tuh bisa. Lalu tutupin lagi Bu. Jangan terlalu kencang lagi. Coba lagi, bisa enggak? Bisa. Nah, dengan seperti itu dia merasakan istilahnya mengalami hal yang positif bahwa oh ternyata dia bisa toh. Ternyata dia setelah mencoba dia bisa. Nah, baru setelah itu nanti tantangannya ditingkatkan. Misalnya kalau memang sudah lincah, ya agak kencang sedikit lah. Jadi kita kalau mau ngajari sesuatu itu bertahap Bapak Ibu gitu ya. Ya semua ini yang di sini yang mendengarkan saya pikir itu pembelajaran yang perlu diberikan bahwa ya kita harus istilahnya gini, menyesuaikan kemampuan anak sampai mana, tapi kita perlu ngasih challenge gitu ya. Karena kalau kita ngasihnya yang sesuai kemampuan anak terus, dia nggak akan nambah nanti gitu ya. Jadi kita kasih challenge-nya sedikit demi sedikit gitu. Jangan terlalu yang tinggi, misalnya tadi belum bisa buka tutup botol sendiri, Bapak Ibu sudah ngasih misalnya minuman kaleng untuk dia buka itu kan beda ya Bu ya, itu ketinggian gitu ya. Itu seperti itu contohnya. Begitu Miss Andin. Baiklah Bu Lili. Jadi tetap tidak langsung ujuk-ujuk kita tolong, tapi kita kasih challenge dulu ya Bu ya. Betul. Kalau udah di challenge nggak mau challenge istilahnya betul. Kalau udah di challenge tetap bilang ya bisa. Bareng lah. Kita tumpangin tangannya biasanya. Oke. Enggak bisa, masa sih? Ayo sama mama, yuk sama bunda, yuk. Coba ditumbangin tangannya aja, gerakin sedikit. Nah, kadang-kadang anak hanya butuh sentuhan begitu. Kita enggak gerakin, dia bisa, wah bisa ya, gitu. Dan kita biasa suka heboh. Gitu. Gitu Miss, itu triknya kalau menurut saya. Baiklah. Berarti tetap harus kalau yang di anak itu heboh-heboh begini nih, agak-agak ya. Ekspresif soalnya. Iya, gitu. Berarti intinya tetap kita harus tetap support aja ya Bu ya. Wah, pertanyaannya banyak ini. Coba ada lagi satu Miss. Ini. Ya, betul Bu Lili. Ini yang pertanyaan kedua. Bu Lili, wajar nggak anak 4 tahun 9 bulan suka pamer ke teman-temannya, baik pamer barang baru atau kebiasaan baru? Suka pamer apa nih, Miss? Pamernya di sini cuman barang atau kebiasaan baru. Jadi misalnya punya buku baru atau aku sekarang suka sepedaan loh, misal gitu. 4 tahun 9 bulan saya pikir masih wajar, Bu.
Cuma yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa kita misalnya dia mau pamer gitu ya, ini barang baru ya. Kita sebagai orang tua kita perlu apa istilahnya memberikan masukan atau input bahwa ya kamu nanti coba dibawa sama baca bareng sama teman-teman ya. Kamu apa jangan cuma nunjukin doang gitu maksudnya. Jadi kita juga perlu mengajarkan pada anak untuk dia tetap bisa sharing biar temannya kan mungkin masih ada yang apa misalnya belum punya atau belum pernah main itu lah boleh ndak kamu, mau ini misalnya kalau temennya main, "Ya ndak boleh toh," misalnya dia ngomong gitu. Ya kalau kayak gitu, ya kalau kamu pamer atau misalnya kamu bawa itu ke sekolah, terus kamu cuma liatin aja temanmu pengen main tapi nggak boleh, nah menurut kamu gimana gitu? Temennya sedih ndak? Ya sedih sih mungkin, kalau kamu kayak gitu gimana? Dibalikin gitu. Jadi, kalau menurut saya yang penting adalah, itu masih wajar, tetapi kalau itu menjadi berlebihan, terus dia menjadi sombong begitu ya, jadi suka pamer gitu ya, boast off gitu, saya pikir itu perlu dikoreksi ya Ibu ya, gitu ya. Jadi, jangan sampai kebablasan itu aja. Heeh, itu sih Miss. Iya, jangan sampai kebablasan gitu. Betul. Iya. Next ini Khawatirnya kebablasan iya, gitu. bener. Next nih Bu, Bu Lili, apa Ya, benar oke. anak laki-laki lebih sensitif dan lebih perasa? Waduh. Waduh, oke. Oke, kalau menurut, ini sih sebetulnya kalau sekarang ini ya Ibu atau Bapak itu, baik laki-laki atau perempuan itu ya kurang lebih hampir sama lah kalau sisi perasaan itu, sudah gawan ya istilahnya. Mungkin memang dia tipe yang sensitif mungkin ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa dia tipe yang sensitif, ya berarti kita perlu berhati-hati. Maksudnya, apa istilahnya, jangan sampai perkataan kita atau perlakuan kita itu, apa ya, melebihi batas yang akhirnya itu menyakiti dia. Karena dia nanti biasanya tipe-tipe kayak gitu tuh, ya melo dan lain sebagainya, akhirnya kondisi emosionalnya menjadi, eee kena gitu ya. Nah itu kita juga nggak pengen kita itu di Indonesia itu kan memang menuntut tanda petik ya, laki-laki itu harus strong begitu ya, meskipun banyak perempuan strong saat ini gitu ya. Nah, oke. Nah itu, menurut saya sebetulnya laki-laki nggak boleh menangis itu ya nonsens lah ya gitu juga, "Enggak lah bagi anak laki-laki nggak boleh menangis." Ya nggak apa-apa tuh nangis nggak apa-apa wong dia sedih kok. Ya cuma itu dimaknai aja. Oh iya kamu sedih nangis dulu nggak apa-apa, tapi habis itu sudah ya, nanti kita inilah menurut kamu apa yang harus dilakukan, seperti itu. Jadi kalau kita pengen anak ini kondisi emosi dia, ya, kita ya perlu mengklarifikasi itu sih saya pikir. Jadi kalau misalnya itu ya jangan ngomong, apa istilahnya, "Ya kamu ndak boleh nangis toh, kamu laki-laki, harus kan ndak pernah nangis," gitu. Nonsens lah menurut saya ya, apa ya ndak boleh sedih gitu ya, ya kan. Saya pikir itu perlu juga nggak apa-apa, tetapi kalau menjadi over sensitif, nah itu kemungkinan ini Ibu atau Bapak yang bertanya, kemungkinan reaksi dia itu masih berlebihan yang di apa istilahnya, untuk beberapa hal itu kemungkinan dia untuk refleks jadi ada, apa istilahnya, namanya adalah primitive reflex itu yang paling dasar itu namanya fear paralysis, reflex gitu ya, FPR. Nah itu memang berkembang sejak anak itu dalam kandungan ibu, bapak gitu ya. Dalam arti memang itu refleksnya itu memang saat diteliti itu bayi itu ternyata kalau mamahnya kejeglong apa gimana gitu ya, itu tuh bayi otomatis dia nge-freeze gitu ya. Jadi kemungkinan ininya masih error Ibu. Jadi dia, oversensitif. Jadi kalau, sensitif saja saya pikir nggak apa-apa, tapi kalau dia, oversensitif ini kemungkinan, area ininya ya dia ya jadinya oversensitif itu tadi dan itu bisa berdampak ke banyak hal begitu. Seperti itu sih. Nah ini saya perlu tahu juga anaknya kayak apa gitu ya. Tapi kalau dia cuma sederhana, maksudnya bukan cuma sederhana, terbatas pada ya apa-apa sedikit gampang sedih dan lain sebagainya itu dimaknai aja, terus harus bagaimana, seperti itu. Begitu, Miss. Baik Bu Lili. Bu ini ada 3 lagi ya Bu ya? Oke, begitu Oke. Miss Andin. Ya. Iya. Yang selanjutnya Oke, siap. ini.
Ya, selanjutnya nih Bu Lili. Bu Lili, apakah membuat jurnal kegiatan checklist harian itu efektif? Misalnya kayak checklist membereskan mainan, membantu ibu, untuk membiasakan hal-hal baik pada anak. Apakah efektif Bu bikin seperti itu, Bu? Oke, sebetulnya begini Ibu, anak-anak itu sebetulnya lebih mudah kalau kita teratur untuk jadwal gitu ya, sebetulnya begitu. Tetapi memang ada kasus untuk anak-anak yang terlalu kaku begitu ya, terlalu kaku itu berarti terlalu strict on schedule, itu biasanya akhirnya kita bisa treat untuk dia untuk menjadi lebih fleksibel, karena terlalu kaku juga nggak bagus nantinya. Tapi kalau untuk kebiasaan baik tadi, checklist harian, saya pikir nggak apa-apa sih, karena itu kan dia juga belajar banyak hal ya, skill-skill, apa istilahnya daily life skill-nya akan berkembang dengan pesat saat itu, jadi nggak apa-apa. Tetapi memang kalau misalnya anaknya umur 3 tahun gitu ya, kan disesuaikan toh, nggak terus dia ngepel kan, enggak, begitu kan. Jadi sesuaikan aktivitas yang sesuai gitu ya dengan umurnya gitu ya. Kan kalau kebangetan gitu ya, ya sesuaikan apa yang sederhana tetapi itu rutin, itu sangat membantu saya pikir. Terutama di masa pandemi ini saya pikir itu juga sangat membantu ya, gitu. Iya. Begitu sih, Miss. Kalau yang kasusnya tadi anaknya terlalu kaku, itu mungkin, ada apa istilahnya, ada perubahan jadwal yang suka kadang-kadang berubah begitu. Jadi tidak ditebak oleh anak. Jadi itu akan membuat anak, menjadi, kok gini ya?" Awalnya mungkin marah gitu ya, tapi kita pengen dia untuk menjadi fleksibel. Bahwa misalnya nih, apa istilahnya, ngambilin baju dari jemuran gitu ya. Kalau memang jemuran sekarang kan di rumah kan kadang-kadang nggak di luar rumah begitu ya, masih di dalam rumah yang tidak kena hujan begitu. Oh, biasanya dia jam, apa, misalnya jam, 12 siang misalnya, "Tit!" gitu, dia on time banget gitu kan. Nah, saat itu mungkin ada aktivitasnya diganti aja Ibu, mungkin dia jadi apa, "Ya nanti main sama mama dulu, aku harus ini," misalnya gitu. "Nanti," gitu, "nanti sore enggak apa." Nanti kan dia lama-lama juga akan fleksibel. Karena agak susah kalau untuk anak-anak yang terlalu saklek itu nanti jadi terlalu kaku, nanti pola pikirnya juga kaku, Ibu. Jadi kita perlu, apa ya, ya pinter-pinternya kita untuk itulah ngatur itu, begitu. Selama itu tidak menyalahi kaidah loh ya, begitu. Oke, begitu Miss. Berarti kalau terlalu kaku juga tidak baik ya Bu ya istilahnya ya, tetap kita harus, ajak anak juga tetap bisa fleksibel Ya. gitu ya? Betul. Karena kayak gini Miss, prinsipnya sesuatu yang berlebihan dan kurang itu ya perlu Perlu dinetralisir. perlu diadaptasikan begitu. Begitu. Iya. Sederhananya kayak gitulah. Iya. Ini Bu Lili, Bu Lili, anak saya usia 4 tahun sering menggigit tangan. Indikasinya apa ya Bu? Apakah ada gangguan di refleksnya? Dan bagaimana sikap kita? Oh, oke. Sering menggigit itu, biasanya faktor apa, trigger-nya apa, Bu? Nah ini Nggak ada trigger. ini. Kalau nggak ada, bisa banyak hal ya, maksudnya gini, kita perlu tahu trigger-nya apa, pencetusnya. Kadang-kadang kalau dia ini jengkel gitu ya, dia gigit gitu ya. Kalau seperti itu, berarti kita perlu, apa istilahnya, mengganti perilakunya yang keliru tadi. Misalnya kalau dia jengkel ya kita, apa istilahnya, ajari dia dengan perilaku yang lebih pas, yang lebih appropriate. Misalnya apa, misalnya kalau jengkel gitu dia misalnya marah sama mamahnya ya teriak misalnya, kalau teriak kadang pada sebagian keluarga itu tidak diperbolehkan. Jadi tergantung keluarga masing-masing nih. Kalau menurut saya kalau marah dia kremes-kremes kertas gitu sih nggak apa-apa juga sih kalau menurut saya, kertas bekas ya maksudnya ya. Tapi kalau suddenly gitu tiba-tiba dia apa istilahnya, tetap dia menyakiti dan lain sebagainya, misalnya dia, tetap pas marah itu misalnya dia cenderung suka menggigit siapa aja yang di dekatnya, mungkin perlu berikan alternatif, mungkin gigit guling, gigit bantal kecil, waslap gitu. Mungkin memang, area sensorinya yang di daerah mulut itu mungkin masih belum terlalu apa istilahnya, masih aktif banget ya, masih sensasinya itu masih senangnya kayak gitu, itu bisa jadi. Terus, bisa jadi juga memang,
ya dia gigit karena gemes aja. Mungkin siapa tahu kadang-kadang ada orang tua yang suka nyokoti anaknya ya gitu ya. Waktu masih bayi gitu gemes gitu, cokot, gigit pantatnya gitu ya. Nah itu bisa niru anaknya gitu, itu bisa. Terus memang memang ya dia masih istilahnya dia taunya cuma begitu, cara berkomunikasinya juga bisa. Jadi perlu dicari tahu nih kenapa sebetulnya seperti itu. Karena nanti istilahnya kita ngajarinya atau intervensinya itu perlakuannya akan berbeda untuk masing-masing ini. Jadi kita perlu ngerti sebetulnya ini kenapa sih kok dia begini gitu, seperti itu. Seperti itu sih, Miss. Oke. Bu Lili, agak ini kalau apa-apa saya harus lihat anaknya nih. Iya, benar. Bu Lili, ini pertanyaan selanjutnya ini adalah pertanyaan yang sebenarnya akan kita jawab, ya akan kita berikan materinya di next meeting nih Bu. Tapi gak apa-apa deh, kita bocorin dulu aja. Ini ada pertanyaan Bu. Bu Lili, gimana caranya untuk melatih motorik kasar? Ini anak saya usia 3,5, kalau diajak berjalan itu sering minta gendong. Kita ajak bermain bola hanya beberapa kali sudah bilang capek. Dulu berjalannya agak terlambat, umur 2 tahun baru bisa jalan. Apakah tumbuh kembangnya ada yang tidak beres? Oke. Kalau 2 tahun baru jalan memang terlambat ya, Bu. Biasanya memang kalau seperti itu bisa ngefek ke banyak hal, Bu. Jadi tadi pasti untuk biasanya untuk tahapan perkembangan yang tadi merangkak dan lain sebagainya itu tuh memang dia akhirnya itu karena jalannya aja terlambat itu biasanya itu kena semua areanya. Dan akhirnya memang itu berdampak pada postural dia, terus dia untuk istilahnya space perkiraan jarak dan lain sebagainya, motor planning. Jadi motor planning itu adalah seperti ini, Miss. Anak kita lihatnya gampang ya, main bola, lempar tangkap gitu kan ya. Nggak semua anak itu bisa memperkirakan ini bolanya ada yang sudah kayak gini gitu ya. Sudah gini atau sudah lari duluan atau gini kelewat gitu ya. Nah, itu kadang-kadang motor planningnya nggak bagus gitu ya. Untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu itu tuh dia bingung gitu ya. Maksudnya karena itu tadi dia nggak tahu. Aku kalau itu bolanya datang ke sebelah kiri, berarti aku nangkepnya pakai tangan apa gitu. Jadi motor planning dia nggak bagus. Nah, ini yang perlu dilatih sebenarnya, Bu. Dalam arti di fondasi tadi bahwa ini yang error apanya ini, yang kita perlu stimulasi apanya. Nah, kalau dia area kemungkinan besar itu karena area motor planning-nya gitu kan. Jadi dia gampang capek. Nah, kenapa sih motor planning itu perlu? Motor planning itu perlu karena kita kalau misalnya nih kita mau ngambil apa nih misalnya ya Miss ya, perkiraan jarak. Ambil di meja makan lah misalnya di restoran gitu. Itu ada jauh di sebelah kiri gitu ya, kiri kita gitu. Nah, kita pakainya tangan kanan gitu ya. Udah tahu itu enggak cukup ngacung istilahnya narik tangan terus gitu, itu kan enggak efektif gitu. Terus kadang kita kalau mau jalan, ini aku kalau lompat ke sana itu pakai kaki yang mana ya dan lain sebagainya. Semua dipikir lama-lama RAM memori otak kita itu habis, Miss. Jadi kita perlu hal-hal seperti itu tuh perlu dijadikan memori otot, terus memori tubuh kita untuk kita tuh bergerak dengan ya nggak pakai mikir yang itu gitu loh. Karena nanti yang itu adalah untuk tahapan kognisi kompleks kan ya, untuk tahapan berpikir lebih kompleks. RAM-nya nanti habis kayak HP itu hang. Seperti itulah kira-kiranya begitu. Iya. Aduh, seru sekali nih Bu Lili. Aduh sampai RAM segala. Ya. Bu Lili ini terakhir, Bu Lili. Karena ini biasanya ya gimana? Gimana, Miss? Biasanya gini, Miss, kadang-kadang kita tadi kalau saya suka mengistilahkan dengan istilah masa kini, hardware-nya itu perlu dikuatin ya. Kalau hardware-nya misalnya ya itu tadi RAM-nya tadi hardware-nya enggak mumpuni itu dia belum bakoh gitu ya, belum kuat itu. Kita install-nya macam-macam nih, Miss. Nah, apa yang terjadi pada HP kita atau pada perangkat elektronik kita, komputer kita ngeheng. Nah, itu sama. Iya, jadi kita ilustrasinya begitu. Oke. Benar kita banget. Perlu ngerti dulu. Iya. Gitu. Bu Lili, pertanyaan terakhir.
Oke. Bu Lili anak usia 5 tahun, nggak mau main sendiri. Kalau main maunya main sama mamahnya. Jadi maunya kalau misalnya diajak main temennya ke sana harus ada mama. Mau main ke sini harus sama mama. Jadi istilahnya kayak ngindil gitu Bu. Kalau di Jawa itu bilangnya. Nah, itu gimana? Sikap kita seharusnya kayak gimana Bu Lili? Buntut ya. Iya, Oke. Biasanya begini Bu, kalau anak usia segitu masih buntut gitu ya, itu kemungkinan memang dia untuk apa ya, trust dia, jadi pada masa kanak-kanak itu ada yang namanya dia mengembangkan trust versus mistrust. Ini teori perkembangan juga begitu. Ini terbentuknya paling awal memang dengan ibunya begitu ya, kelekatan ini dengan ibunya memang. Jadi, seperti yang kita ketahui seperti menyusui gitu ya, ASI, terus kita banyak menggendong, intinya interaksi antara ibu dan anak itu tuh, itu akan membuat bonding, yang itu akan anak belajar trust versus mistrust-nya di situ. Itu tahap paling awal. Saya tidak mengecilkan peran ayah, tidak ya, tapi peran ayah di sini nanti setelah ini, begitu. Nah, biasanya kemungkinan ada yang terjadi di sini. Misalnya yang pertama, kemungkinan yang sering terjadi, kadang-kadang itu ada anak yang dia, diselimurke ya gitu ya, maksudnya, jadi misalnya, "Sebentar nih loh, mama cuma mau pipis," gitu ya, dulu, waktu awal-awal dulu. Ternyata mamanya nggak pulang-pulang gitu ya, pergi gitu ternyata, ditinggal. Terus mama cuma mau keluar sebentar, mamanya kerja gitu. Jadi dilimpe, itu bahasa Jawanya dilimpe, Miss. Nah, itu akan membuat anak ini jadi mistrust begitu ya. Nanti dia nggak tahu gitu loh. Nah, prinsipnya memang kita harus ngomong, ya berpamitan, dan lain sebagainya. Kemungkinan seperti itu. Itu, yang pertama. Terus yang kedua memang tipe anaknya memang clingy gitu ya. Clingy itu bisa jadi dia memang merasa cemas sih. Cemas, nggak yakin, nggak pede gitu ya kalau udah ada mamahnya apa gimana dan lain sebagainya. Itu biasanya saya sih, saran saya adalah, didorong pelan-pelan. Maksudnya didorong pelan-pelan itu begini, "Ya udah mama temani sebentar. Nanti setelah kamu sudah ini, mama tak duduk di sana ya." Jadi mamahnya tetap kelihatan, tapi jaraknya tidak terlalu dekat, seperti itu. Dan jangan dihapusi loh Ibu. Jadi mama duduk di sana, tahu-tahu mama hilang gitu ya, pulang gitu ya. Itu nanti anak sakit hati gitu ya. Nah, ini tidak percaya lagi, susah nanti. Nah, seperti itu contoh yang bisa saya berikan. Terus, biasanya juga kalau misalnya seperti itu selain mamahnya, pelan-pelan gitu, itu kuncinya ada di mamahnya. Biasanya kalau anak itu lekat atau bonding-nya kuat sama mamahnya sendiri harus pede, Bu. Pede itu dalam arti gini, mantep gitu ya. Kalau memang ini sama temen, ya sudah sana sama temen, mamah di sini misalnya gitu kan. Tapi mamanya di mulut ngomong seperti itu, tapi dalam hatinya, waduh mamanya melo gitu ya, dalam arti, "Aduh bisa ndak ya itu nanti kalau dia dinakali gimana, nanti kalau dia tiba-tiba nangis jatuh gimana," dan lain sebagainya, itu nyetrum Ibu, gitu ya. Itu nyetrum sama anaknya, jadi anaknya jadi cemas juga gitu, jadi akhirnya mbok-mboken tadi itu. Jadi kita memang harus mantap gitu ya, udah bisa gitu, udah mantap aja. Jadi kita sendiri harus menjaga apa istilahnya, eee, sinyalnya itu biar tetap positif begitu ya. Itu sih kuncinya, Miss. Biasanya sih kayak gitu. Nah, ini biasanya ibu-ibu kadang suka begitu biasanya gitu ya, kebanyakan. Ada banyak faktor ya, tapi mungkin, itu yang biasanya paling sering terjadi itu sih. Ini berarti Kak separate anxiety kalau kita waktu melepaskan anak, sekolah pertama kali ya Bu ya? Betul. Ingat saya dulu begitu ya sama Bu Lili ya. Iya kan. Jadi orang anak tuanya saya malah harus tak tungguin 6 bulan loh, Miss. Pelan-pelan pasti istirahat saya ya udahlah ya memang masih kayak gitu. Lama-lama ya it's okay gitu. Berarti yang ditekankan ke orang tuanya sendiri itu harus percaya bahwa anakku bisa. Jangan kita ngomong di luarnya, "Iya nggak apa-apa sama teman-teman," tapi di hatinya masih ada rasa ragu gitu ya Bu ya. Akhirnya konslet nanti nyetrum ya. Konslet. Nah kalau memang anaknya tipenya memang nggak bisa dilepas langsung, ya itu tadi pelan-pelan gitu loh. Karena tiap anak kan sendiri-sendiri. Gitu ya, pelan-pelan ya, sabar tadi. Nah, kalau kasusnya anak saya itu, loh kok Miss Lili kok anaknya sendiri ditungguin pas, pra-playgroup, 6 bulan ditungguinnya lah, karena banyak yang masih nangis gitu.
Ya saya pelan-pelan aja, udah enggak apa-apa. Tapi waktu di dalam kelas saya banyak membantu gurunya juga. Jadi pas sesi makan biasanya saya bantuin teman-teman yang lain, saya waktu itu ingin mengajarkan, memberi contoh bahwa, ya kalau di sini saya bukan hanya mamahmu saja. Saya juga membantu Iya. anak yang lain begitu. Jadi kamu pun juga harus seperti itu sama teman-temannya. Ternyata itu baru ada efeknya ketika anak saya SD itu, dia sangat ngemong adik-adik kelasnya, Miss. Saya Oh. sampai terkejut, kok bisa ya jagain gitu, ngemong banget. Ternyata yang dulu pada saya tidak ekspektasi gimana-gimana, ternyata dia melakukan itu ternyata, begitu. Jadi jangan underestimate anak ya Ibu ya. Luar biasa loh anak kita itu loh, gitu. Oke. Semua ada waktunya dan sesuai kesiapan anak ya Bu ya? Oh ya, betul. Ya, paling penting ya itu tadi kita perlu memahami sih sebetulnya. Iya benar-benar pemahaman itu nomor satu. Oke. Nah, ini kelihatannya ada yang dari tadi resen, Bunda Rina Mardiana, apakah ada yang mau ditanyakan Bunda? Mau tanya langsung mungkin nggak apa-apa juga sih, Miss? Iya, ini sudah ada yang resen, Ibu Rina Mardiana. Bunda, permisi. Iya, sepertinya ini saya belum mendapatkan jawaban dari Bunda Rina. Apakah mau mungkin bertanya? Sudah terjawab tadi mungkin, Miss. Ya, sudah terjawab. Baiklah Bunda. Sepertinya sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini dulu dengan Bu Lili. Insya Allah nanti minggu depan ya Bu Lili ya, waktunya kita masih jadwalkan antara di hari Senin atau hari Kamis. Kita akan apa tadi Bu Lili tema yang akan diambil tadi Bu? Saya error ini. Saya konslet ini jadinya. Mungkin ada. Saya juga bingung ya loh. Mungkin ada masukan atau apa sih, saya ngikut aja sih. Mau yang mana begitu saya sesuai. Tadi ya Bu ya, yang ada yang akan distimulasi di aspek-aspek tertentu yang oke. Siap. Iya. Semoga nggak pada ini ya. Wah, ini ngomong Miss Lili kok ngomongnya gini banget gitu ya. Semoga nggak begitu ya. Gimana Bu punya saya putus-putus. Semoga nggak ini orang tua nggak ini ya, nggak berkecil hati ya. Wah nih Miss Lili kok ngomongnya gini amat nih ya. Jadi besok nggak mau ikut gitu. Semoga saya tetap bisa memberikan inspirasi ya Ibu, Bapak ya. Kita masih sama-sama belajar. Namanya tadi proses belajar kan berkelanjutan gitu ya. Oke. Gitu, Miss. Miss. Oke. Iya Bu Lili, maaf sekali nih sinyal saya kok sudah mulai putus. Tandanya sudah limit. Miss Vita ada yang ditambahkan lagi Miss Vita? Sudah Miss Andin, silakan. Sudah. Kalau mau disudahin. Oke. Ngapain? Nanti apa? Ini apa namanya? Layar-layarnya udah nggak bisa dipakai, dibuang toh. Dibawa di sini. Kak, nanti apa? Miss. Oke. Andin menghilang. Miss Andin menghilang ya. Oke. Untuk Bapak Ibu feel free aja kalau memang ada yang mau ditanyakan silakan bisa ke kontak saya begitu ya, nggak apa-apa begitu ya. Kalau memang bingung atau mungkin ada yang mau dikonsultasikan begitu, silakan. Tapi memang untuk PPT sendiri memang saat ini belum menerima offline, jadi ya sekedar hanya berkonsultasi, oke begitu. Oke. Menunggu Miss Andin.
Baik, Ibu Oke. Lili dan Iya. Ayah Bunda semua, mohon maaf ini misalnya mungkin terputus, jadi tidak bisa mendengarkan sama sekali dan Iya. mungkin tidak apa ya, Oke. soalnya memang langsung di tutup saja. Alhamdulillah tadi Iya. sudah selesai. Kami Oke. ucapkan terima kasih kepada Ibu Lili. Sama-sama. Insyaallah semoga ilmunya bermanfaat pada malam hari ini. Amin. Ya. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lili dan kepada Ayah Bunda yang semua sudah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama Iya. bersama kami dengan Ibu Lili. Baik, cukup sekian. Oke. Selamat malam, Ayah, Ibu ya, Bunda, Ayah, dan dari tim sekolah. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih. Selamat malam. Terima Oke. kasih. Ya, selamat malam. Terima kasih, Miss. Iya.